Ternyata ada beberapa bahaya minum kopi terlalu banyak. Hayo, kamu termasuk tim minum kopi tiap hari nggak nih? Wajib dengerin video ini sampai habis ya. Hey guys, welcome to my channel Learn Haze. So, kemarin-kemarin aku post video reels ini di Instagram aku tentang minum kopi di jam yang salah. Itu ternyata ada bahaya dan dampak buruknya buat badan kamu. Nah, ternyata pada minta nih, boleh nggak didalamin lebih lanjut di YouTube? Karena pada pecinta kopi, ternyata semuanya kayak hampir semua orang pecinta kopi gitu ya. Sebenarnya termasuk aku sih, cuman aku sensitif banget aja. So, ya udah, kali ini kita bakal bahas apa sih sebenarnya bahaya minum kopi terlalu banyak dan sebenarnya berapa takaran yang dianjurkan dalam sehari. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dulu dong ke channel Learn Haze. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also be my friends on Instagram and my TikTok dan follow skincare aku ya nih di e-commerce kesayangan kalian dan di TikToknya juga. Thank you. Sebenarnya yang menjadi concern pada kopi adalah kandungan kafeinnya. Nah, seperti yang aku jelasin di reels aku, tubuh itu punya jam biologis yang disebut dengan siklus sirkadian, di mana ini dipengaruhi oleh siang dan malam, paparan sinar matahari, dan mempengaruhi sekresi hormon-hormon tertentu di tubuh, termasuk kortisol. Di mana kortisol ini salah satu fungsinya adalah meningkatkan kewaspadaan dan alertness kita gitu, jadi lebih fokus gitu. Nah, dia diproduksi di pagi hari kurang lebih 30-45 menit setelah kita bangun tidur, itu mencapai puncaknya, dan seiring sepanjang hari dia akan menurun hingga nanti 24 jam lagi siklus lagi naik lagi dia pas kita bangun tidur di pagi hari. Siklus ini penting untuk menjaga fungsi optimal tubuh. Ternyata kafein itu bisa meningkatkan sekresi kortisol nih, sehingga kalau kita minum kopi di pagi hari yang mengandung kafein, dimana pagi-pagi itu kortisolnya udah tinggi. Nah, hati-hati, ini bisa semakin meningkatkan kortisol yang pada beberapa orang bisa menyebabkan cemas, anxiety, tremor, headache, pusing, terutama yang sensitif pada kafein. Nah, aku yakin banget teman-teman yang emang sensitif banget sama kafein tuh pasti udah tahu sendiri badannya nggak bisa minum kopi terlalu banyak karena pasti akan ngalamin tanda-tanda yang aku sebutin tadi. Termasuk aku sebenarnya. So, disarankan minum kopi di akhir pagi hari ketika kortisol udah mulai menurun. Jadi harapannya pas udah mulai menurun tuh kita dapat energi booster nih dari efek stimulannya si kafein ini. Akhirnya kewaspadaan dan alertness dan fokus kita tuh tetap tinggi di waktu yang tepat. Sayang banget kan, pengennya produktif minum kopi tapi minumnya di jam yang salah malah jadi cemas, anxiety, dan pusing jadi nggak produktif. Tapi juga jangan terlalu malam karena kafein ini di metabolisme atau tinggal di dalam darah kita sekitar 3-5 jam tergantung tubuh masing-masing. Dimana kalau kita minum terlalu sore ya hingga malam dia bisa ada di dalam darah, akhirnya malah jadi susah tidur. Jadi buat teman-teman yang ngerasa aku insom, coba dilihat jam minum kopinya seperti apa, dan mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang sleep hygiene. Penting banget buat teman-teman yang merasa susah tidur. Kopi dan kesuburan atau kehamilan, ini yang jadi pertanyaan para cewek-cewek karena banyak cewek juga penggemar kopi ya. Sebetulnya sampai sekarang belum ada penelitian yang membuktikan atau menyatakan bahwa konsumsi kafein itu berpengaruh terhadap kesuburan atau kemungkinan hamil seseorang gitu. Nah, tapi of course namanya jurnal ilmiah, kita perlu update juga ya, dalam arti mungkin hari ini infonya begini, maybe 6 bulan, 7 bulan lagi ditemukan penelitian baru. Nah, itu kita mesti update juga. Tapi hingga sekarang sih belum terbukti ya. Tapi bagi kehamilan nih, boleh nggak nih ibu hamil minum kopi? Pada awalnya, studi menunjukkan bahwa it's okay untuk ibu hamil mengkonsumsi kafein di bawah 200 mg dalam sehari, kurang lebih 2 cangkir lah. Tapi studi selanjutnya menyatakan bahwa bahkan intake kafein rendah, yaitu 100-200 mg aja, punya berbagai risiko negatif pada kehamilan seperti meningkatkan kemungkinan keguguran, pertumbuhan janin yang terhambat, berat bayi lahir rendah, bahkan meningkatkan risiko overweight, obesitas, dan cognitive development impairment. Tapi kalau aku jadi ibu hamil sih, kalau bisa aku hindarin aja ya, I guess. That's just my personal preference though. Kafein dan tulang. Kafein ini bisa menghambat absorpsi atau penyerapan kalsium loh ke dalam tulang. Nah, ternyata kafein ini bisa mengurangi reabsorpsi atau penyerapan kembali kalsium di ginjal. Jadi artinya jadi banyak kalsium loss gitu loh di dalam urin, dan kemungkinan mengurangi absorpsi kalsium di pencernaan. Nah, sebenarnya nggak terlalu banyak sih, dalam arti setiap kita konsumsi 100 mg kafein, kita itu kehilangan kurang lebih 6 mg kalsium. Sebenarnya itu jumlah yang kecil ya, 6 mg. Cuman bayangkan
bayangkan kalau kita minum kopinya tuh over gitu, too much, kemudian dilakukan setiap hari, belum lagi kebanyakan orang tuh nggak mengkonsumsi kalsium yang cukup dalam sehari, which is kebutuhannya kurang lebih 1000 sampai 1200 mg dalam sehari. Nah, itu jenis makanannya apa aja, kalian bisa cek sendiri, dan belum tentu kebutuhan vitamin D-nya tuh cukup dalam sehari. Nah, ini dikhawatirkan berpotensi mengurangi densitas atau kepadatan tulang, karena basically ketika kalsium dalam darah tuh berkurang, ya tubuh akan menggunakan gimana caranya nih biar kalsium darahnya tuh cukup. Ya akhirnya dia ngambil nih dari tulang. Jadi secara tidak langsung seperti itu kira-kira efeknya. Basically nggak apa-apa sih minum kopi asalkan nggak berlebihan dan konsumsi kalsiumnya tuh cukup. Vitamin D-nya juga udah bisa dipenuhi belum nih yang lain nih, karena efeknya bisa hingga jangka panjang. Kafein juga bersifat diuretik, artinya dia mengeluarkan cairan tubuh melalui ginjal dalam bentuk urin. Nah, kalau kita minum kopi sering tapi minum airnya kurang, wah ini bisa jadi dehidrasi nih, kekurangan cairan tubuh. Dimana kita tahu yang namanya kekurangan cairan itu akan memperberat kerja ginjal. Nah, sebaiknya juga kalian yang punya masalah kandung kemih, ya, atau mungkin lagi ISK gitu. ISK kayaknya lain kali lucu ya dibahas ya, gimana? Komen deh di bawah. Buat teman-teman yang ada kondisi di kandung kemih nih, sebaiknya hindari dulu kafein karena takutnya dia bisa memperparah frequent urinating, jadi pengen pipis lebih sering gitu. It can also irritates the bladder, ditakutkannya seperti itu. Dan buat teman-teman yang emang nggak ada masalah di kandung kemih, ya jangan lupa setiap habis minum kopi, minum juga air putih biar nggak hilang cairan tubuhnya. Jangan salah, kalau dehidrasi kulit juga nggak bisa jadi glowing, bun. Nggak bisa kayak aku nih, aku kan glowing. Chill. Karena pakai apa? Karena pakai Navana. Sponsor. Nih, follow dulu Navananya nih. Nih, lihat dulu nih testimoninya. Langsung aja check out di sini. Jadi sekali lagi intinya minum kopi itu nggak apa-apa asal tidak berlebihan, karena kalau berlebihan ada banyak bahaya atau dampak buruk yang bisa mengintai kesehatan kalian nih. Dan jangan lupa sensitivitas setiap orang terhadap kafein ya, toleransi kafein tiap orang tuh beda-beda. Ada yang minum kebanyakan dikit aja udah langsung berasa pusing, tremor, aduh cemas kayak aku waktu itu nyampe aku bikin reels ini. Tapi ada juga yang kayak nggak apa-apa minum kopi 2 cangkir juga nggak masalah, nggak ada efeknya, ya mungkin udah jadi lebih toleran juga ya. Ya intinya kenali tubuh masing-masing dan jangan sampai melebihi, usahakan 400 mg dalam sehari. Bisa juga digeser nih jam minum kopinya, kalau emang pagi-pagi malah nggak cocok, coba dulu siangan dikit bisa atau enggak gitu. So guys, I guess that's all for today yang bisa aku share di video ini hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau masih ada pertanyaan, pendapat, atau mau sharing dan cerita, aduh aku minum kopi itu kayak gimana, boleh banget komen di bawah. Dan buat yang mau ada request, next mau bahas tentang apa, boleh banget komen di bawah. Tadi tuh apa ya listnya ya? ISK sama apa sih tadi? Sleep hygiene. Gimana tuh? Bahas nggak tuh? Cara biar lebih mempermudah tidur buat orang-orang yang insomnia. So, thank you so much guys. If you find this video useful, don't forget to subscribe to my channel. Thank you. And also be my friends on my Instagram and my TikTok. Dan juga support brand skincare aku yang sudah berbepom, aman untuk bumil, busui, dan halal formulation di sini. Thank you ya semuanya. Thank you so much for watching. Sehat-sehat selalu and see you on my next video. Bye-bye.